Diduga pelaksanaan proyek RSUD Pacira kurang memperhatikan keselamatan para pekerja. Pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pacira sepertinya kurang memperhatikan manajemen keselamatan pekerja. Terlihat para pekerja banyak yang tidak menggunakan alat pelindung diri APD, sehingga menimbulkan pertanyaan apa peran manajemen konstruksi MK dan di mana tanggung jawab kontraktor. Seperti kita ketahui, semua proyek pasti ada manajemen konstruksi, lebih dikenal MK, dan sangat disayangkan anggaran cukup besar digunakan untuk pengadaan konsultan manajemen konstruksi, tetapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan dalam pengawasan pekerjaan proyek. Begitu juga dengan proyek RSUD Pacira, ada konsultan MK. Pemenang tender konsultan MK pembangunan RSUD Pacira adalah PT Asta Kencana Arsimetama, beralamat di Jalan Gunung Anyar Harapan, Surabaya, Jawa Timur, dengan harga kontrak Rp99.513.940. Aziz selaku konsultan manajemen konstruksi MK dari PT Astra Kencana, menyampaikan kepada media MK TV Pacira bahwa mereka sudah melaporan segala kegiatan ke Dinas PUTR Kabupaten Bandung. Tanggapan Aziz mengenai adanya pekerja tidak memakai alat pelindung diri APD itu merupakan kemauan para pekerja, kata Aziz pada saat ditemui di lokasi proyek pembangunan RSUD Pacira. Menjadi pertanyaan apa itu manajemen konstruksi, dan apa tujuannya, serta apa saja. Manajemen konstruksi adalah disiplin atau proses pengelolaan dan pengendalian proyek konstruksi dari awal hingga selesai. Tujuan utama dari manajemen konstruksi adalah untuk mencapai tujuan proyek dengan cara yang efisien dan efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan memenuhi persyaratan kualitas, biaya, dan waktu yang telah ditetapkan. Proses manajemen konstruksi melibatkan berbagai tahapan dan aktivitas, termasuk perencanaan, perancangan, pengadaan sumber daya, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, dan penyelesaian proyek. Alat pelindung diri, APD, adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2010, APD sangat penting mengingat tingginya risiko kecelakaan di bidang konstruksi. Berdasarkan artikel Pengendalian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3, Konstruksi, angka kecelakaan kerja masih perlu menjadi perhatian besar bagi pemerintah dan perusahaan jasa konstruksi. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, terdapat 110.285 kasus kecelakaan pada tahun 2015. 105.182 kasus kecelakaan pada tahun 2016, dan 80.392 kasus kecelakaan pada tahun 2017. Alat pelindung diri, APD, menjadi bentuk pengendalian risiko terakhir berdasarkan hierarki pengendalian risiko. Setiap perusahaan dalam bidang konstruksi wajib menyediakan APD bagi pekerja, buruh di tempat kerja. Peraturan terkait APD harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia, SNI, atau standar yang berlaku dan harus dipakai oleh pekerja pada semua pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dasar hukum yang mengatur tentang pemakaian APD secara umum dicantumkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri. Untuk peraturan APD secara spesifik pada bidang konstruksi dicantumkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SMK 3, Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Komponen alat pelindung diri di tempat kerja bidang konstruksi. APD terdiri dari berbagai komponen untuk melindungi bagian tubuh yang berbeda, seperti alat pelindung kepala, alat pelindung mata, alat pelindung telinga, alat pelindung pernafasan, alat pelindung tangan, pakaian pelindung, dan alat pelindung kaki. Di proyek konstruksi, keselamatan kerja menjadi hal yang krusial. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah penggunaan alat pelindung diri, APD, yang tepat dan sesuai oleh para pekerja. Berikut beberapa jenis dan fungsi APD yang umum digunakan di proyek konstruksi.
1. Pelindung kepala, helm, fungsi melindungi kepala dari benturan benda keras, terjatuh benda, dan bahaya lainnya di area kerja. 2. Pelindung mata, kacamata pengaman atau goggles, fungsi melindungi mata dari percikan benda asing, debu, bahan kimia, dan sinar berbahaya seperti radiasi pengelasan. 3. Pelindung telinga, earmuff atau earplug, fungsi melindungi telinga dari kebisingan mesin dan alat berat yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran. 4. Pelindung dengar, respirator, fungsi melindungi saluran pernapasan dari debu, asap, gas beracun, dan partikel berbahaya lainnya. 5. Pelindung kaki, sepatu boot, fungsi melindungi kaki dari benda tajam, terjatuh benda berat, bahan kimia, dan bahaya lainnya di area kerja. 6. Sarung tangan, fungsi melindungi tangan dari benda tajam, bahan kimia, panas, dan bahaya lainnya di area kerja. 7. Baju kerja, safety vest, fungsi meningkatkan visibilitas pekerja di area kerja, terutama pada kondisi minim cahaya. 8. Sabuk pengaman, safety belt, fungsi melindungi pekerja dari risiko terjatuh dari ketinggian, terutama saat bekerja di atas struktur yang tinggi. 9. Masker, fungsi melindungi saluran pernapasan dari debu, asap, dan partikel berbahaya lainnya. 10. Pelindung tubuh, body harness, fungsi digunakan bersama safety belt untuk memberikan perlindungan ekstra saat bekerja di ketinggian yang ekstrim. Pemilihan jenis APD yang tepat harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan, potensi bahaya di area kerja, dan kondisi kesehatan pekerja. Penting untuk mengikuti instruksi dan prosedur penggunaan APD yang benar agar terjamin efektivitasnya dalam melindungi keselamatan kerja. Penggunaan APD tidak hanya wajib bagi pekerja, tetapi juga harus dilakukan secara konsisten selama jam kerja. Pengawasan dan edukasi dari pihak manajemen proyek juga penting untuk memastikan kepatuhan pekerja dalam penggunaan APD. Dengan penggunaan APD dan konsisten, diharapkan dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan keselamatan kerja di proyek konstruksi. Berdasarkan peraturan perlindungan keselamatan para pekerja, harapkan pemerintah memberikan sanksi kepada kontraktor yang tidak mematuhi standar keselamatan pekerja. Tim redaksi MKTP Pacira, dari Ciwidey, Kabupaten Bandung mengabarkan.